Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita semua ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang web server ya, pada Linux Debian dengan menggunakan VirtualBox. Linux di sini yang saya gunakan adalah Linux Debian 9. Oke, kita langsung saja kita akan melakukan konfigurasi web server di sini. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan login terlebih dahulu ya, di Linuxnya. Lalu kita masukkan password. Nah, kalau sudah, di sini ada tanda dolar ya. Tanda dolar itu menandakan bahwa kita itu masih dalam posisi user biasa. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu dari user biasa kita rubah menjadi user yang memiliki sebuah hak akses penuh ya. Jadi kita ketikkan saja su enter lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah menjadi tanda hashtag atau tanda pagar, artinya kita sudah menjadi sebuah root. Nah, oke, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita memasukkan terlebih dahulu CD atau DVD yang kita akan gunakan untuk menambahkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam konfigurasi nantinya. Yang pertama di sini yang kita lakukan adalah kita ketikkan apt minget apt cd-rom add, tekan tombol enter. Nah, di sini kita klik device optical drives, kita pilih yang Debian 9 yang dipilih 1. Kalau sudah, kita tekan tombol enter. Ya, kita tunggu prosesnya. Selanjutnya kita eject dulu ya. Baru kita masukkan kembali CD yang kedua dengan perintah apt min cd-rom add, tekan tombol enter. Lalu kita masuk ke device kembali, optical drives, kita pilih yang DVD 2 nya. Lalu kita tekan tombol enter. Tunggu prosesnya. Sudah, kita eject lagi. Setelah itu sama, kita masukkan yang DVD 3 nya dengan perintah yang sama ya, apt min cd-rom add. Di sini kita masukkan kembali device, pilih yang DVD 3. Tekan tombol enter. Tunggu proses hingga selesai. Bila proses sudah selesai, kita dapat melihatnya dengan menggunakan perintah nano /etc /apt /shortlist. Tekan tombol enter. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada DVD 1 ya, AMD 64 DVD binary 1, binary 2 dan binary 3. Nah, untuk yang ke posisi ke internetnya itu bisa kita matikan dengan memberikan tanda hashtag atau tanda pagar pada depan tulisan. Setelah itu baru kita keluar, Ctrl X, Y, enter. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan melakukan instalasi pada NetTools-nya. Ya, kita ketikkan apt minget install NetTools. Kita tombol enter. Nah, di sini dia akan meminta DVD 1. Kita klik device optical drive, pilih DVD 1, kita force on mount, kita tekan tombol enter. Proses instalasi pada NetTools-nya akan berjalan. Oke, kalau sudah, kita sekarang akan memasukkan alamat IP pada komputer kita dengan perintah nano /etc /network /interface.
interface, tombol enter. Di sini karena kita akan masukkan alamat IP secara statis, maka yang ini dapat kita berikan hashtag ya, pada allow hot plug-nya kita berikan hashtag. Lalu pada ifs yang kedua juga kita berikan hashtag. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat alamat IP yang baru dengan perintah auto enp0s3, lalu ifs enp0s3 init statis. Kalau sudah, kita masukkan alamat IP-nya dengan perintah address. Dengan alamat IP di sini yang saya gunakan adalah 192.168 titik misalkan 10.1. Netmax-nya di sini saya berikan 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita keluar, Ctrl X, Y, enter. Nah, kita sudah memasukkan alamat IP, tinggal kita lakukan restart ya, agar supaya IP yang kita masukkan ini dapat berjalan dengan perintahnya /etc/init.b/networking restart. Oke, sudah tanda oke, berarti sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita tinggal melakukan pengecekan apakah alamat IP yang kita masukkan sudah berhasil atau belum dengan ifconfig. Oke, sudah terlihat ya. Coba kita kembali selesai networking restart. Oke, ifconfig. Ya, kita ceknya dengan ifconfig. Ya, alamat yang kita masukkan sudah masuk ya, 192.168.10.1. Oke, kalau sudah masuk di sini, kita bisa melakukan pengkonfigurasian pada web servernya. Nah, untuk web server dari sini yang kita gunakan adalah menginstal Apache 2-nya. Ya, sini kita ketikkan apt minget install Apache 2. Tekan tombol enter, tekan klik ya, tekan Y, enter, dan proses instalasi akan berjalan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam folder var ya, dengan perintahnya cd spasi /var/www ya, tekan tombol enter, kita lihat isinya ls html. Nah, di dalam html ini kita masuk kembali ya, cd spasi html ke folder HTML, kita list lagi kembali. Di sini ada file index.html. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan membuat halaman website di index.html. Ya, langkah pertama adalah kita bisa melakukan remove HTML yang sudah berjalan. Ya, jadi sebelumnya kita lihat dulu isi daripada HTML index.html ini ya, index nano index.html.
Nah, ini adalah isi di dalam file index.html. Nah, untuk pengujiannya kita bisa melakukan pengetesan dari Windows aslinya kita ya. Kita keluar dulu dari sini, Ctrl X. Ya, dengan caranya adalah kita akan memberikan alamat IP pada komputer kita. Untuk pengujiannya di sini kita masukkan alamat IP terlebih dahulu ya pada komputer kita. Kita klik kanan di sini, pilih Open Network, lalu kita pilih Change Adapter Option. Ya, pada Change Adapter Option ini kita pilih yang Virtual Box Ethernetnya, pilih Properties, lalu kita masukkan alamat IP-nya di sini. Kita Properties kembali. Ya, kita masukkan alamat IP yang kita gunakan adalah 192.168.10 ya. Yang ada di Linux itu adalah 192.168.10.1. Di sini kita bedakan menjadi titik 2. Netmax-nya juga sudah kita masukkan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik close. Dan kita akan melakukan pengepingan terlebih dahulu pada Linux-nya. Ping 192.168.10.1. Oke, sudah berjalan. Oke, kalau sudah berjalan kita bisa melakukan pengujian, pengetesan ya, pengetesan. Di sini kita masukkan 192.168.10.1. Oke, Apache 2-nya pada Debian default patch-nya ini sudah berhasil. It's work, sudah berhasil. Artinya web server kita ini sudah berjalan. Tuh. Nah, di sini saya akan mencoba merubah tampilan web server ini dengan halaman website yang kita buat secara manual. Ya, tadi sudah kita melakukan pengujian ya, pengetesan dengan kita buka alamat IP pada komputer server kita. Sekarang kita akan mencoba melakukan perubahan pada halaman webnya. Yang pertama di sini adalah kita masuk ke dalam index.html nano. Nah, kita hapus dulu ya, rm ya. Kita ls dulu ya, kita ls, lalu kita rm index.html ls. Sudah nggak ada, baru kita buat nama file baru ya dengan nama yang sama, index.html. Nah, di sini kita bisa membuat halaman website secara baru ya, html, script html ya. Lalu di sini ada head. Lalu kita berikan title. Namanya adalah halaman web pertama. Lalu kita close /title, baru kita tutup lagi dengan /head. Lalu kita buka body, kita berikan H1 sebagai judulnya. Kita berikan H1, ini adalah halaman webku. Kita tutup /H1, lalu kita buat lagi, halamanku sudah berhasil. Ya, lalu kita tutup /body.
Kita tutup kembali dengan /html. Oke, kalau sudah di sini kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Nah, sekarang kita uji coba kembali di webnya ya, kita buka kembali di web browsernya. Ya, ini adalah halaman web browser ya, yang tadi adalah 192.168.10.1, hasilnya adalah seperti ini. Lalu sekarang kita refresh, maka hasilnya adalah yang tadi sudah kita buat di Debian-nya di sini. Ya, HTML head title halaman pertama ini muncul. Lalu yang kedua di sini adalah ini adalah halaman webku, ya sudah muncul, sudah bisa. Lalu selanjutnya adalah halamanku sudah berhasil. Ya, artinya yang kita lakukan dalam konfigurasi web server sudah berhasil. Oke, jadi saya rasa cukup sekian pembelajaran kita mengenai tentang web browser, web server ya. Oke, nanti pada materi selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang HTTP atau kita akan membuat proxy, atau juga kita akan bahas mengenai tentang mail server. Oke, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.